Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa, kali ini kita akan memulai video pembelajaran yang ketiga tentang manajemen keuangan daerah. Kalau kemarin di video terdahulu kita sudah berbicara mengenai pengertian, lalu kita juga bicara mengenai fungsi dan tujuan manajemen keuangan daerah. Kita sudah berbicara mengenai sumber-sumber pendapatan daerah, berikut potensi dan cara menghitungnya. Kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita melakukan manajemen terhadap belanja. Ya, kalau pendapatan sudah, tentu tahap berikutnya adalah bagaimana kita melakukan manajemen terhadap belanja daerah. Jadi dalam struktur APBD yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbaru mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah Permendagri 77 tahun 2020, paling tidak ada kategori belanja yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah belanja operasi ya. Jadi belanja operasi ini merupakan anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Ya. Artinya belanja operasi ini adalah memang untuk kebutuhan sehari-hari pemerintah daerah. Apa saja dalamnya? Yang pertama ada belanja pegawai. Ya, belanja pegawai ini adalah belanja yang dianggarkan untuk memberikan kompensasi ya, kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPR, serta juga seluruh ASN yang ada di pemerintah daerah. Ya, jadi belanja pegawai ini adalah belanja yang dianggarkan itu untuk para penyelenggara pemerintah daerah, mulai dari kepala daerah, wakil, DPRD dan juga ASN. Ya, isinya apa? Ya tentu gaji, tunjangan, ya dan segala macam yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk di belanja operasi ini ada belanja barang jasa. Jadi kalau belanja barang jasa ini tentu belanja yang dianggarkan untuk pengadaan barang jasa yang nilai manfaatnya adalah kurang dari 12 bulan. Jadi kalau kita membeli sesuatu yang nilai manfaatnya itu di bawah 12 bulan, ini kategorinya adalah di belanja barang jasa. Selanjutnya yang ketiga ada belanja bunga. Ya, belanja bunga ini tentu untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya. Jadi kalau kita pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang membutuhkan dana pinjaman, tentu pinjaman itu kan memerlukan schedule pembayaran dan setiap bulan biasanya itu ada bunga. Jadi untuk pembayaran bunganya ini masuk dalam belanja operasi. Ya, lalu ada belanja subsidi. Ya, belanja subsidi tentu menganggarkan subsidi dalam APBD agar harga jual produk layanan ya ini yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara atau daerah ini bisa terjangkau. Lalu ada belanja hibah dan bantuan sosial, ya ini yang biasa dilakukan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat, bisa juga memberikan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Baik, itu yang pertama belanja operasi. Selanjutnya adalah belanja modal. Ya, belanja modal itu apa? Jadi kalau belanja modal dalam APBD dikategorikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Ya, tentu ada beberapa kriteria sesuatu itu dikatakan sebagai aset tetap. Yang pertama adalah mempunyai masa manfaat yang lebih dari 12 bulan, artinya lebih dari 1 tahun. Itulah dikategorikan sebagai aset tetap. Lalu dia juga digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah. Dan yang ketiga adalah batas minimal kapitalisasi aset tetap. Jadi harus ada. Ya walaupun dia nilainya atau bisa digunakan lebih dari 12 bulan, tapi kalau nilai kapitalisasinya rendah misalnya, ya nggak perlu juga. Ya contoh seperti misalnya beli penggaris, beli jam dinding yang nilainya kecil ya. Walaupun masa manfaatnya panjang, tapi kalau kapitalisasinya nggak masuk angkanya, maka ini tidak dapat dikategorikan sebagai belanja modal. Baik, yang ketiga adalah belanja tidak terduga. Ya, belanja tidak terduga ini merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat, ya, termasuk untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jadi di pemerintah daerah itu ada dana yang sengaja disiapkan dalam pos belanja tidak terduga
yang nanti dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang membiayai kegiatan yang memang belum dialokasikan dengan baik dalam jenis pengeluarannya. Serta juga dianggarkan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau istilahnya ini restitusi, ya, jadi kalau ada restitusi maka alokasinya adalah dari sini. Yang keempat adalah belanja transfer. Jadi pemerintah daerah itu juga bisa melakukan transfer. Ya, transfer apa? Yang pertama adalah belanja bagi hasil. Ya, kalau di pemerintah provinsi ada pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan itu harus didistribusikan, dibagi hasilkan kepada kabupaten kota, ya seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ini harus ditransfer kepada pemerintah daerah. Lalu ada belanja bantuan keuangan. Jadi provinsi dalam rangka menjaga ya keseimbangan antar daerah ini juga bisa mengalokasikan anggaran untuk diberikan bantuan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Oke. Jadi itu kategori belanja yang dikenal ya. Saya ulang lagi, yang pertama belanja operasi, yang kedua adalah tadi belanja modal, yang ketiga adalah belanja tidak terduga, yang keempat belanja transfer. Ya, itu kategori belanja dalam APBD. Oke, sekarang apa prinsip yang dilakukan dalam manajemen belanja daerah? Ya. Yang pertama harus jujur, ya.